A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Penjelasan tentang di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat, telah diharamkan, alaikum, kepada kalian, apa? Al-maitatu, bangke. Hukumnya bangke adalah haram. Hukumnya bangke adalah najis, kecuali bangke ikan. Bangke itu halal. Isi panggil jeung lauk paeh goreng we. Eta mah halal. Ya. Dan kecuali bangke simut. Simut paeh goreng halal. Hukumna simut halal. Ya, bisi baru ki simut tah, ya. Selain itu bangke itu haram. Ay akluha, yakni memakan itu bangke. Apa arti bangke? Apa itu bangke? Naon definisi bangke? Naon ari bangke? Ya, dijelaskan dehnya, teraskeun heula. Sakur ay hurrima alaikum aklu ma faraqat hurruh min ghairi dzabhin syar'iyyin. Itu namanya bangke. Ma faraqat hurruh, binatang yang halal, tentunya yang halal, ya. Faraqatu, yang telah pisah kepada itu binatang yang halal, apa? Ruh nyawanya, min ghairi dzabhin syar'iyyin, tanpa sembelihan syar'i yang dibenarkan oleh syariat Islam, ajaran Islam, aturan Islam. Itu namanya bangke. Ma faraqatuhu ruh min ghairi dzabhin syar'iyyin, adalah binatang yang halal yang matinya tidak disembelih dengan sembelihan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Namanya domba dibencit, efeknya tercumpon syarat mencit cek aturan Islam, jadi bangke. Hayam halal hayam, tapi lamun dipencit tidak sesuai dengan aturan syariat, bisa terjadi menjadi bangke. Maka ya, kalau kita nyembelih itu harus tahu aturan-aturan nyembelih, syarat menyembelih, terutama tukang dagang hayam, daging hayam, daging domba, kudu apal aturan nu patali jeung mencit, ngadah bener, ngadah terjadi bangke. Ya, hati-hati, itu harus betul-betul teliti. Kita yang membelinya, kita beli apa, daging hayam sudah dipotong, harus teliti, ya. Daging kambing, daging sapi harus teliti. Wa amma dzabhu falahu arba'atu arkanin. Adapun bahwa menyembelih mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adzabihu, yang menyembelihnya. Rukun sembelih ada 4. Anak-anak, rukun sembelih ada, harus bisa belajar kalian, belajar cara menyembelih yang benar menurut syariat Islam. Rukun menyembelih ada 4. Yang pertama adalah yang menyembelihnya. Yang kedua adalah binatang yang disembelihnya. Tentunya yang halal yang disembelihnya. Ainu harama sanajan cumpon,
muncitna wah cumpon syarat anggar we haram. Aya satona haram mah ieu mah keur nyaritakeun sato anu halal, binatang yang halal yang disembelih. Yang ketiga alat penyembelihnya. Alat penyembelihnya. Yang keempat mu'adzabhu menyembelihnya. Jadi rukun penyembelihan ada yang pertama yang menyembelihnya, yang kedua binatang yang disembelihnya, yang ketiga alat penyembelihnya, yang keempatnya adalah penyembelihannya. Harus. Nah ini ada syaratnya. Syarat orang yang menyembelih harus orang muslim atau muslimah. Jadi kalau orang kafir, orang murtad, orang musyrik itu tidak sah penyembelihannya. Maka harus orang muslim. Jadi kita beli ya daging-daging yang sudah dipotong itu harus teliti siapa nih yang jualannya, muslim bukan, yang menyembelihnya muslim bukan, harus teliti. Jangan sembarangan. Harus teliti karena hubungannya ini nanti jadi bangke. Kalau bukan orang muslim, bukan muslimah yang menyembelihnya, maka sembelihan tersebut menjadi bangke. Sedangkan bangke hukumnya haram dimakan. Namun orang konsumsi bangke unggal poe, ngonsumsi haram unggal poe. Da abi mah terang, leung lamun terang mah, ngan tetep aya pangaruh. Ngalakonan dosa nuang katuangan nu haram sok sanajan teu apal aya pangaruh kana ati urang. Jadi badegong. Herse rek bager teh. Engko sok ngaji, tapi kalakuna teu robah wae, tah aya barang haram nu asup. Di mana urang keur osok ngaji tapi teu barobah wae kalakuan teh anger we kos teu tarang ngaji. Memeh ngaji gitu. Eta teh sababna aya katuangan nu haram asup kana beuteung urang. Salah satu yang haram itu adalah bangke. Kados anak-anak. Bangun. Biar tahu ya, biar jelas. Kullu muslimin wa muslimah, setiap orang muslim baik laki-laki atau perempuan. Awewe mencit sah dipencit domba ku awewe sah, asal bener we. Walau raqiqan meskipun hamba sahaya tapi muslim muslimah. Wa fasiqan orang fasik sah untuk menyembelih. Wa haidon perempuan yang sedang haid menyembelih sah. Junuban orang yang sedang junub punya hadas besar menyembelih sah. Wa akhrasa orang yang bisu menyembelih sah. Wa mukrohan dan orang yang dipaksa untuk menyembelih sah itu. Wa mukrohan akrau menyusun. Wa kullu kitabiyin setiap kafir kitabi. Karena kafir namanya kafir kitabi. Dia itu kafir kitabi bukan kafir murtad yang asli Yahudi asli Nasrani asli. Wa kitabiyatin dan perempuan kitabiyah tahillu munakahatu yang halal dinikahinya. Jadi sembelihan kaum Yahudi Nasrani sembelihannya ya sembelihannya itu asal yang asli bukan yang pindah-pindah itu halal sembelihannya. Kemudian yang paling utama manusia di dalam menyembelih, cara di dalam melaksanakan penyembelihan, manusia yang harus yang paling baik untuk menyembelih yaitu ar-rajul aqilul muslim, orang yang berakal yang muslim. Yang paling utama untuk menyembelih. Tukang menyembelih itu bagusnya seorang laki-laki yang norma akalnya orang muslim. Kemudian perempuan yang berakal yang muslimah. Kemudian anak kecil yang muslim yang tamyiz. Jadi anak kecil budak mencit hayam asa cumpon syaratna sah hukumna muslim yang tamyiz summal kitabiyu summal majnun bahkan orang gila nu gelo mencit doma mencit nu gelo mencit doma kumaha bebencitanana lamun cumpon syaratnya sah lamun cumpon syaratna wasabiyu ghairul mumayyiz juga sah. Sembelihannya anak kecil yang belum tamyiz umur 2 tahun mencit sah asal cumpon sah syarat. Yang kedua rukun menyembelih yang kedua adalah binatang yang
belehnya, yaitu setiap binatang yang halal dimakannya, yang tidak halal bangkainya, yang masih ada masih hidup, nah itu halal. Kemudian yang ketiga alatnya, yaitu setiap yang bisa ngarahutan. Ngarahutan Indonesia ada? Melukai, bihadihi dengan ketajamannya, baik dari besi, baik dari tembaga, baik dari timah, baik dari kayu, baik dari perak, baik dari emas. Tapi tajam, bisa menyembelih silahkan, kecuali dengan gigi dan dengan kuku dan dengan tulang, itu tidak boleh. Tidak sah menyembelih dengan gigi huntu disukutan, teu sah. Naon deui kuku disukutan, teu sah mencit kuku atawa ku tulang disukutan, teu sah. Kemudian yang keempatnya ar-rabi'u, yang keempatnya daripada itu rukun menyembelih adzabhu, penyembelihannya. Ada urat yang harus wajib kudu sapat. Kudu sapat. Naon sapat Indonesia na? Terputus. Ada urat yang wajib terputus, harus terputus. Kalau tidak terputus, masih tengah-tengah, menjadi bangke. Mana urat yang harus terputus? Dua urat. Yang dinamai yang pertama al-hulqum. Al-hulqum. Hulqum itu urat napas. Urat untuk bernapas itu wajib terputus. Yang kedua al-mari, tempat masuknya makanan dan minuman. Urat, lewat urat yang tempat keluar masuknya makanan dan itu wajib terputus dua-duanya. Jadi ada urat yang wajib terputus keduanya, yaitu urat tempat bernafas dan tempat masuknya makanan dan minuman. Dua urat ini wajib terputus. Kalau tidak terputus, maka menjadi bangke. Maka harus betul-betul teliti ya. Apalagi kalau kita beli itu daging-daging, terutama daging ayam zaman sekarang, hati-hati teliti, harus teliti. Jika tidak teliti, dikhawatirkan nanti menjadi bangke hukumnya najis dan hukumnya haram dimakannya. Hurrimat, telah diharamkan alaikum kepada kalian apa al-maitatu, bangke ay akluha, yakni memakan bangke. Nggak boleh kita makan bangke. Kemudian wadamu, diharamkan darah. Eta marus teh getih dikumpulkan kita sinang ngagebleg kaos ati, nah, itu haram. Darah itu haram, tidak boleh dimakan. Kadenya jualan marus. Apal marus barudak? Daging anu dina daging getih anu dinaon? Anu ditamperkeun, tuluy diantepkeun tapi kan ngagebleg, tuluy ditotongan. Marus itu darah yang dibiarkan sampai beku. Nah, itu hukumnya haram ya. Enggak boleh. Ada har getih teu kengeng ya. Ail masfuh, yakni yang dialirkan. Jadi jual beli marus hukumnya haram karena itu darah, itu najis, barang najis. Walahmul khinzir, diharamkan daging babi. Ya. Meskipun ini babinya disembelih. Wah, ini sembelihannya syar'i, tapi bagong. Ya haram ya anggar. Sanajan syar'i ge. Hartos. Nah, ini khinzir, ini babi ini najis seluruhnya. Seluruhnya najis. Bahkan termasuk najis mughalladhah. Kalau orang pernah makan daging babi itu harus dibersihkannya 7 kali. Salah satunya dengan apa? Tanah. Yang keempat, wa ma uhilla li ghairillah bih, yaitu binatang yang diseru selain Allah, disembelih atas nama selain Allah. Ku eyang anu, kubah anu, jadi bangke tah.
Lain ku bismillah, lain ku jenengan Allah, ku abah anu ieu dipencit. Eta jadi bangke tah pepencitan. Kemudian wal munkhaniqatu diharamkan yang matinya karena dicekek. Domba dicekek tapi kapaeh haram ya. Paehna ku sabab dicekek. Wal mauqudatu yang haram yang matinya di teungeul, di naon teungeul teh Indonesia dipukul, digebugan we ta domba dan kapaehna haram tak jadi bangke. Jeung haram nunggulan domba teu kengeng jo teungeulan domba teu kengeng sarua jeung ngania ngadolim teu kengeng. Wal mutaradiyatu haram yang matinya itu karena ditubruk ku mobil tapi kapaeh haram tah. Jadi bangke. Wal mutaradiyatu yang wal mauqudatu mauqudah mah ditenggel, mutaradiyah mah anu ragrag. Ya, yang jatuh di luhur, domba ragrag di luhur. Begitu ditinggal itu geus paeh bangke. Ya, kecuali hirup keneh. Ya, beda deui nya. Kageleng hayam, tapi tinggal hirup keneh. Bisa lompat bisa naon. Pencit deui we, sawios. Lamun hirup keneh. Aya kitu mah geus paeh ulah. Geus paeh dipencit we. Anggar we bangke, geus paeh nya. Kemudian yang ditubruk wan natihatu yang matinya ditubruk itu pun menjadi haram di bangke. Wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum dan apa-apa dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Didahar geus didahar paeh kunaon ku binatang buas. Tuluy ku urang dipencit anggar we bangke. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum kecuali apa-apa yang telah kalian sembelih. Ternyata yang tertabrak itu masih hidup, pencit. Ternyata yang jatuh itu masih hidup, pencit, sembelih. Ternyata yang dipukul itu masih hidup, hidup yang kelihatan normal hidupnya, sembelih. Ternyata yang ditubruk itu masih hidup, sembelih. Ternyata yang dimakan oleh binatang buas itu masih hidup, kambing itu. Baru yang dimakannya buntutnya saja, andai kata sembelih nggak apa-apa, itu jadi halal. Wa ma dzubiha 'alan nusubi juga yang diharamkan itu yang disembelih atas nama patung. Dengan nama patung ini saya sembelih, ini sembelihan, jadi bangke. Wa antas taqsimu dan diharamkan meminta bagian kalian bil azlami dengan anak-anak panah, taruhan-taruhan nasib. Lamun ieu anak panah teh ditulisan kudu indit. Anak panah tulisan ulah indit. Panahkeun. Ternyata oh mana ieu nepi ka dinya berarti ulah indit gitu, ulah. Ulah make norah. Naon norah teh? Naon norah teh? Ayeuna mah taruhan naon deui? Nya tukang ramalan kana itu. Ulah ngalaksanakeun kana itu. Zalikum fiskun itu semua adalah perbuatan kefasikan, adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, jangan dilakukan. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini telah putus asa orang-orang yang kafir dari agama kalian. Dari murtadnya kalian, kembalikannya kalian dari itu agama, setelah menginginkannya mereka di dalam itu kembalinya kalian dari agama kalian ketika melihat mereka dari kekuatannya itu agama. Fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian kepada aku, yakni kepada Allah. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini yakni pada hari yaitu pada Hajjatul Wada. Pada Hajjatul
wada, haji terakhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Arafah, hari Jumat. Pada ini hari ya, diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum ini pada hari Arafah. Pada saat itu pada tahun Haji Wada, terjadinya Haji Wada itu pada hari Jumat di Arafah wukufnya. Saat itu turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al yauma, pada hari ini, akmatu aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum akan agama kalian. Hukum-hukum agama sudah jelas, kewajiban-kewajibannya sudah semua sudah sempurna, sudah jelas. Artinya segala sesuatu itu sudah ada aturan dan hukumnya. Ya, apa yang kita lakukan itu sudah ada hukumnya. Tinggal tanyakan kepada orang-orang yang mengerti. Segala sesuatu ada hukumnya. Ada hukumnya fardu, ada hukumnya haram, ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang mubah. Jadi tidak ada yang tidak jelas, semua sudah ada, sudah jelas aturan dan hukumnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah menyempurnakan kepada kalian nikmatku dengan disempurnakannya itu agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, aku Allah ridho bagi kalian memeluk agama Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan keislaman kita, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian dijaga oleh Allah dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal